Bukan Amerika, Presiden Ukraina sebut hanya negara ini yang bisa hentikan invasi Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina makin menjadi-jadi usai pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terbesar di Eropa terbakar karena serangan tentara Presiden Vladimir Putin pada Jumat 4 Maret 2022. Hal tersebut membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah besar karena ini bisa mengancam keselamatan orang banyak. Tak hanya Ukraina, Amerika Serikat dan Inggris juga mendidih. Mereka mengecam keras serangan Rusia ke PLTN terbesar Eropa tersebut. Karena serangan mendadak itu, Zelensky mendesak agar Eropa segera ambil tindakan untuk menghentikan Rusia. Bukan Amerika, Zelensky yakin hanya negara-negara Eropa yang bisa menghentikan serangan Rusia dengan segera. Ini lantaran seluruh Eropa akan terancam jika Rusia melancarkan serangannya ke pusat-pusat nuklir di Ukraina. Zelensky mengatakan jika Ukraina memiliki 15 nuklir dan jika semuanya diledakkan oleh Rusia, maka Eropa akan hancur. Sebab itulah Presiden Ukraina mendesak Eropa untuk bangkit dan melakukan tindakan. Eropa harus bangkit sekarang. Pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa terbakar, kata Zelensky, dikutip isu Bogor pada Jumat 4 Maret 2022. Ini akan menjadi akhir bagi Eropa. Ini adalah serangan bagi Eropa. Hanya tindakan cepat Eropa yang bisa menghentikan tentara Rusia, tegas Zelensky. Pasukan asing mulai berdatangan ke Ukraina untuk membantu melawan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui sebuah unggahan di Facebook pada Kamis 3 Maret 2022 mengatakan pasukan gelombang pertama yang datang mencapai 16.000 tentara. Ukraina sudah menyambut sukarelawan asing yang 16.000 pertama sudah dalam perjalanan untuk melindungi kebebasan dan kehidupan bagi kita dan untuk semua, kata Zelensky. Sebelumnya, pemerintah Ukraina telah meminta orang-orang di seluruh dunia untuk bergabung dalam perang melawan Rusia. Tetapi sejumlah pemerintah seperti Amerika Serikat dan Inggris telah menginstruksikan warganya sebaliknya, sebagaimana dilansir CNN. Amerika Serikat dan sekutunya telah mengirimkan bantuan kepada Ukraina dalam bentuk senjata dan bantuan. Sementara itu, Zelensky tidak merinci dari mana saja para pejuang asing yang telah tiba di Ukraina itu berasal. Dia juga memuji sekutu karena mengirim persenjataan ke Ukraina. Zelensky mengatakan negaranya menerima amunisi baru setiap hari dari mitra mereka, dari teman sejati. Setiap hari kami memiliki senjata yang semakin kuat, kata Zelensky. Sebelumnya, NATO mengirimkan pasukan NATO Response Force (NRF) ke sejumlah negara yang berdekatan dengan Ukraina. Ribuan tentara NATO dikirim pada Jumat. Alasan NATO, pasukan itu dikirim untuk mengamankan negara-negara yang menjadi anggota NATO dari dampak perang Rusia-Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan organisasi 30 negara itu mengirimkan pasukan NATO untuk membela sekutu NATO, sementara Ukraina belum menjadi anggota NATO. Ukraina sebelumnya menyatakan diri untuk bergabung dengan NATO, namun rencana tersebut masih wacana. Pasukan NATO tersebut didukung armada, laut, darat, dan udara. Kami sekarang mengerahkan pasukan respon NATO untuk pertama kalinya dalam konteks pertahanan kolektif. Kami berbicara tentang ribuan tentara, kami berbicara tentang kemampuan udara dan maritim, kata Stoltenberg seperti dilansir dari ABC. Sementara itu, Komandan Sekutu tertinggi NATO di Eropa, Jenderal Amerika Serikat Todd D. Walters, mengatakan dalam saluran yang sama mengatakan NATO tidak akan meluncurkan aksi militer apapun untuk mendukung Ukraina. Sebagai organisasi dunia, NATO bahkan tidak akan mendukung persenjataan untuk Ukraina. Belum dipastikan apakah pasukan asing tersebut adalah pasukan NATO yang menyamar untuk mengelabui Rusia. Ibu negara Ukraina Olena Zelenska kembali bersuara soal krisis di negaranya karena invasi yang dilancarkan Rusia sejak 24 Februari 2022. Kali ini Zelenska membocorkan rencana mengerikan Presiden Rusia Vladimir Putin yang bakal mengancam seluruh dunia. Tak tanggung-tanggung, ibu negara Ukraina itu menyebut jika tidak ada tempat aman di seluruh dunia jika Putin benar-benar melakukan rencana mengerikannya itu. Rencana mengerikan yang Zelenska maksud yakni ancaman perang nuklir, di mana Putin sudah mengambil ancang-ancang. Istri Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky itu mengungkap jika Putin sudah mengancam akan melakukan perang nuklir. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, kata Zelensky, maka tidak akan ada lagi tempat aman di negara manapun. Jangan diam saja, beritahu dunia bahwa Putin mengancam akan memulai perang nuklir. Dan jika dia lakukan itu, tidak akan ada tempat aman lagi di dunia ini, ungkap ibu negara Ukraina dikutip isu Bogor pada Jumat 4 Maret 2022. Lebih lanjut, Zelensky meminta agar dunia tak hanya melontarkan kata-kata yang akhirnya jadi omong kosong belaka. Ia menegaskan jika negaranya tak butuh diselamatkan, tapi hanya butuh dukungan dan tindakan nyata dari internasional.
Eropa bakal kiamat lebih cepat bila terjadi ledakan di Chernobyl. Ketakutan Ukraina itu bukan tak mendasar. Bila Chernobyl bocor, maka lebih mengerikan 30 kali lipat dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba meminta pasukan Rusia berhenti menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN terbesar di Eropa yang berada di Ukraina pada Jumat 4 Maret setelah terjadi kebakaran. Kobaran api muncul di unit PLTN Zaporizhzhia setelah serangan Rusia, menurut juru bicara PLTN tersebut, Andrei Trus. Stasiun di Zaporizhzhia, sebuah kota industri di tenggara Ukraina, diketahui memasok sekitar 40% tenaga nuklir negara itu. Rusia telah membombardir kota-kota di Ukraina dengan peluru dan rudal, memaksa warga sipil untuk meringkuk di ruang bawah tanah, termasuk di Chernobyl, lokasi bencana nuklir terburuk di dunia. Namun Kuleba memperingatkan bahwa dampak dari bencana di PLTN Zaporizhzhia akan jauh lebih buruk. Jika meledak, itu akan menjadi 10 kali lebih besar dari Chernobyl. Rusia harus segera menghentikan tembakan, mengizinkan petugas pemadam kebakaran membangun zona keamanan. Tweet Kuleba dikutip dari kantor berita AFP. Kuleba menulis bahwa pasukan Rusia menembaki fasilitas pembangkit listrik itu dari semua sisi. Badan Energi Atom Internasional PBB sendiri telah mendesak Rusia untuk menghentikan semua tindakan di fasilitas nuklir Ukraina, termasuk lokasi bencana Chernobyl 1986. Chernobyl sendiri adalah kecelakaan pada reaktor PLTN Chernobyl. PLTN ini terletak di Pripyat, Ukraina, yang dulu jadi bagian Uni Soviet. Laman Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut total isotop radioaktif yang dilepaskan dari kecelakaan tersebut 30 kali lebih tinggi dibandingkan ledakan bom atom di Hiroshima, Jepang pada 1945. Rusia makin gencar menyerang Ukraina. Terkini Rusia serang pembangkit nuklir terbesar di Eropa yang ada di Ukraina loh. Bencana besar 10 kali dari nuklir Chernobyl mengancam. Rusia serang pembangkit nuklir Zaporizhzhia di Ukraina. Dalam laporan yang muncul, pembangkit nuklir Zaporizhzhia kini membara setelah saling serang antara pasukan Rusia dan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun memposting video detik-detik Rusia serang pembangkit nuklir Ukraina tersebut loh. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun memposting video detik-detik Rusia serang pembangkit nuklir Ukraina tersebut. Presiden Ukraina memposting di akun Instagramnya dan Twitter. Nekatnya Rusia ini bikin Ukraina ketar-ketir juga. Yang diserang itu pembangkit nuklir. Makanya Kementerian Luar Negeri Ukraina meminta Rusia untuk menahan serangan ke pembangkit nuklir. Bukan tanpa alasan. Kemenku Ukraina mengatakan jika Rusia terus menyerang pembangkit nuklir itu, maka terjadi bencana besar yang 10 kali lebih besar dibanding bencana nuklir Chernobyl. Ya iyalah, Ukraina khawatir gitu. Pembangkit nuklir Zaporizhzhia itu adalah pembangkit nuklir terbesar di benua biru. Dilaporkan Instagram @realnewnobleship. Dampak dari serangan yang menyasar pembangkit nuklir itu, gedung di pembangkit nuklir itu terbakar. Pemadam kebakaran tidak bisa masuk mengakses lokasi yang terbakar. Nah, merespon Rusia yang serang pembangkit nuklir Ukraina, Presiden Amerika Serikat Joe Biden langsung telepon Presiden Ukraina. Belum diketahui apa langkah dari Amerika Serikat dengan serangan Rusia ke pembangkit nuklir tersebut. Mantan komedian dan sutradara film Ukraina jadi target nomor 1 Rusia. Menurut laporan CBS News, otoritas Ukraina telah mengabarkan insiden ini ke International Atomic Energy Agency.